Materi gue hari ini masih berhubungan dengan SEO trik mungkin ya. Masalahnya itu adalah materi gue, maksud gue itu masalah unpersonalized Google Search. Yang dimaksud dengan unpersonalized Google Search itu gimana? Kalau lu misalnya kayak begini nih, buka googlesearch.com. Google lo ini secara tidak langsung sudah dipersonalize atau sudah diatur, udah settingannya sudah diatur berdasarkan letak dari geografi lo. Lo ada di kota mana, lo ada di negara mana. Nah itu yang Google personalize. Di sini gue lokasi ada di Indonesia. Itu sesuai tergantung dari provider lo masing-masing. Kalau lu nyari sesuatu di Google yang kayak sudah terpersonalize kayak gini atau sudah tersetting sama Google, maka yang dimunculkan itu adalah hasil-hasil yang relevan dengan letak lokasi lu atau letak kota lu. Kalau gue misalnya nyari nasi goreng, maka yang nanti akan dimunculkan itu rumah makan nasi goreng di sekitar kota gue. Kalau gue misalnya gue di Bogor, berarti nanti lokasinya itu sekitar Bogor aja. Misalnya ya, nasi goreng. Tapi ini bisa kita buat triknya sebenarnya nanti. Nasi goreng. Nah, yang muncul kan dekat-dekat kota gue aja tuh, Bogor. Ini dibilang personalize. Ini juga sekalian juga bisa dibilang sebagai SEO lokal. Yang pertama bisa lo lihat kan muncul hasil-hasilnya seperti itu. Dan kebanyakan ini hasilnya muncul adalah dari web-web kita Indonesia semua. Untuk mau Google Map pasti yang muncul adalah hasil dari personalized dia yang sesuai dengan kota gue. Ini kalau kayak begini sebenarnya, ini gue Jawa Barat kan, dari alamat IP Anda, perbarui lokasi segala macam. Nah, kalau bentuknya sudah terpersonalize seperti ini, Google Search lu tuh sebenarnya untuk nyari bahan untuk menulis sebuah artikel tuh referensi itu terbatas banget. Nah, biasanya pemain-pemain lain itu menggunakan VPN untuk mendapatkan hasil result dari Google negara lain. Kalau kayak begini lu udah nggak bisa. Dulu di tahun 2000, sekitar tahun 2007, Google tuh tidak personalize seperti ini, belum masih pakai SEO lokal, belum pakai tag lokasi seperti sekarang. Jadi hasil yang muncul di Google Search-nya itu secara general global dari semua negara segala macem. Dan itu emang nggak efektif karena memperlambat server Google. Makanya makin kesini mereka menerapkan server lokal kan. Google juga ada untuk Asia Pasifik, Google juga ada servernya di Indonesia, kalau nggak salah di Singapura segala macam kayak begitu ya. Di tiap region wilayah itu pasti ada server lokal dari Google. Itu untuk mempercepat hasil dari pencarian Google. Di sisi speed untuk pencarian mungkin oke lah ya, worth it lah. Artinya hasil pencariannya cepat, tapi yang dimunculkan itu cuman seperti yang bisa lo lihat di depan, yang lokal-lokal aja. Lantas bagaimana kalau misalnya gue pengen dapat hasil dari negara luar gitu? Ya kan itu penting juga sih buat kita untuk referensi penulisan artikel. Karena kalau kita tidak bisa mencari dari hasil dari pencarian negara-negara lain, meski kita itu referensinya terbatas ya segini aja. Itu kan gak asik banget ya. Apalagi misalnya kalau gue bentuk blog gue itu bentuknya seperti portal berita, gue perlu banyak referensi, perlu banyak sumber berita dari negara-negara lain. Misalnya gue membuat website gue itu ada kategori untuk artis, gosip artis. Kalau gue harus bayar responden atau ngebayar orang untuk sebagai sumber berita di gue kan mahal banget ya. Iya dong, sebagai responden mahal, gue harus bayar tuh per artikel. Nah gimana caranya gue pengen nyari referensi berita terbaru terupdate itu dengan biaya yang murah, gratis? Nah biasanya lu kan menggunakan VPN ya untuk mencari hasil pencarian di negara yang lain, ya kan? Nah maksud gue tuh seperti kayak gini nih. Coba kita lihat ya, BTS misalnya. Kayak begini nih, kalau lo bisa lihat di depan. Ini kan salah satu, lo bisa lihat volumenya 1.500.000 ya untuk pencarian kata BTS. Berarti memang banyak banget pembacanya di Indonesia.
Lu bisa lihat di bagian berita utama seperti suara.com ini, privacy Jimin BTS dibongkar jurnalis Korea. Army emosi ini dapat berita dari mana? Sumbernya, referensinya dari mana? Apakah dia punya pegawai gitu? Punya pegawai atau punya wartawan yang tinggal di Korea sana sehingga bisa memberitakan hasil terkini, terupdate, terbaru dari BTS? Ya bayarnya pasti mahal dong, karena pasti akan ngikutin UMR dari negara Korea. Nggak akan sanggup portal-portal kayak begini untuk bayar tuh. Untuk bayar responden, apa sih namanya, responden ya apa? Ya pokoknya gitulah, sumber berita dari sana tuh nggak sanggup mereka. Nah biasanya mereka pakai VPN. Sebenarnya Google itu punya sendiri, punya apa ya? Coba kita lihat ya. Nah ini hasil pencariannya kan. Bla 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 bla, terus kayak Sompi kayak gitu kan. Coba kita cek ya. Bla bla bla, Grid, Indo News, kapan lagi, Detik, Tribun News, Suara. Seperti ini nih, kabar apartemen Jimin BTS disita karena nunggak asuransi. Ini beritanya dari mana gitu kan. Nah caranya itu sebenarnya gampang banget. Kita unpersonalize Google search ini. Ini SEO trik ya, caranya gampang banget. Nanti gue kasih di layar sini kode perintahnya, dot Google-nya. Kita balik aja dulu. Kita balik seperti ini ya. Kita balik seperti ini. Kita buka aja incognito. Kita Google dulu, google.com. Lokasi masih tetap Indonesia ya. Sekarang kita pakai doc-nya. Doc Google-nya itu ini. Ya, bagian search, Q, cars. Misalnya cars ini adalah keyword. Gua ganti dengan BTS. Dan GL ini Google Location. Google Location-nya tuh gua ganti. Kita sini deh. Buka Google dulu. Kita cari kode negara Google. Negara Google. Nah, tinggal lu buka. Gue pengen nyari berita dari Korea. Gue cari di sini kode negaranya di Google. Korea itu Korea Selatan KR. Berarti Google Location-nya ini kita ganti KR. Nah bagian PWS ini 0. PWS 0 ini unpersonalized Google search. Jadi nanti hasilnya muncul dari Google Korea. Kita copy aja. Kita masukkan di sini, kita pastekan, terus klik enter. Nah, telusurin hasil dalam bahasa Indonesia saja tidak. Kita mau dalam, karena kita ini sudah dari Korea. Nih, Korea Selatan. Wah, kalau di sini, kalau ini gue balikin, tetap ini masih di Indonesia. Tapi yang di sini gue nggak perlu lagi pakai VPN, gue sudah ada di Korea. Gue sudah menggunakan Google Search Korea, dan hasilnya seperti ini. Gue nyari BTS kan. Nah, kita coba cek. Kita cek lagi. Gambar-gambarnya juga pasti gambar-gambar yang terbaru, bla bla bla. Open Spotify, lo bisa lihat nggak? Beda kan? Coba kita lihat, cek ini. jogang.co.kr. Nah ini berita yang dijadikan informasi. Ini adalah berita yang dijadikan informasi sebagai sumber referensi untuk menulis berita yang tadi di depan itu, yang ini. Apartemen Jimin ini 16 jam yang lalu kan, 10 jam yang lalu. Bisa lo lihat ini 1 hari yang lalu. Berita ini sumbernya itu dari sini. Kita klik kanan, klik translate to English. BTS Jimin harga 9 miliar apartemen was confiscated. I found it was company mistake ini. Ya, itu bahasa Inggris bang, pusing. Langsung aja translate ke bahasa Indonesia. Di bagian sini lo klik choose another language, terus gini.
pindahin ke bahasa Indonesia. Langsung ke bahasa Indonesia. Klik translate. Apartemen Jimin senilai 5,9 miliar disita. Kita coba Indonesia. Dia cuma ganti ke beritanya aja sih. Coba kita cek punya suara ya. Suara.com. Kabar tak sedap datang dari salah satu personel Bangtan Sonyeondan atau BTS, yakni Jimin BTS. Apartemen milik Jimin BTS dikabarkan disita karena telat membayar asuransi kesehatan. Yang kita cek dari kita cek di berita dari Koreanya sendiri langsung. Ini diposting tanggal 25 April, berarti 2 hari yang lalu. Sekarang tanggal 27 jam 7 pagi. Berarti duluan dia. Ya, kita baca. Belakangan terungkap bahwa Jimin, anggota grup BTS, apartemennya disita oleh National Health Insurance Corporation karena dia tidak membayar premi asuransi kesehatan. Lu sudah punya alat The Spinner? Alright. Tinggal. Nah, sekarang kita cek aja di One Text. Berapa banyak yang ngambil source berita dari dia. Kita cek ya. .com. Begini cara lo mencari referensi, lo mencari responden, atau lo mencari berita sebagai sumber berita untuk blog-blog lo yang terbaru, terupdate, terkini, terpercaya, dan terdepan. Gue ngasih semuanya, lo gila lo. Kalau masih belum bisa dapat traffic, apalagi ini trafficnya 1,5 juta untuk Indonesia. Bebe, apa harus gue ngerjain? Cek plagiarism. Kita mau cek ya artikelnya si dari Jongang ini di Indonesia, berapa banyak yang ngambil. Kita cek sama-sama sambil ditunggu. Bisa lu lihat berita11.com ngambil berita dari sini juga, dari berita yang tadi kita udah lihat. Dan ini adalah tuh berita 11 Cingdul ihramrepublika.co.id ngambil juga berita dari yang sama. Berita baru.co.id nih, bahkan CNBC Indonesia juga ngambil berita yang sama. Grid ID, Harian Haluan, Depok Pikiran, CNN Indonesia, bla bla bla, ngambilnya dari situ. Dari berita yang tadi kita mana tuh? Dari berita BTS yang punya si Jong itu tuh tadi, itu mana si Jong kampret. Kayak gini nih ngambilnya tuh ya, dari mana tadi, Weverse nih, dari jongang.co.kr ini beritanya, dan hasilnya bisa lo lihat di One Text ngambilnya sampai kelas CNBC dan CNN, Grid ID, Harian Haluan, Depok Pikiran Rakyat, Republika. Kalau lu bisa bertanya-tanya itu media portal-portal berita, kalau bisa dapat berita-berita tentang K-pop idol terkini ya seperti gue kasih lihat contohnya ini. Nah, lu tinggal bookmark aja alamatnya dia kalau misalnya lu pengen bermain yang sama. Ini kalau misalnya mencari berita-berita tentang artis K-pop. Misalnya kalau gue pengen cari berita yang lain deh. Kita ada di negara mana nih? Nah, ini kan kita sekarang ada di negara Jepang. Google-nya kita pakai Google Jepang. Lu bisa sekarang yang lagi happening itu kan di segala macam media sosial Indonesia, baik Facebook, Twitter, dan segala macam, itu One Piece kan. Kita pengen cari berita terbaru dari One Piece, klik bagian alat, sembarang waktu kita cari misalnya 24 jam terakhir. Lu bisa lihat, dulu jangan klik ini ya, telusuri hasil dari bahasa Indonesia, jangan. Tetap masih negara Jepang, pastikan ya di bagian bawah sini lokasi lo masih tetap negara Jepang, supaya yang muncul tuh tetap tentang Jepang. Lo tinggal pilih aja nih beritanya nih, 18 jam yang lalu, 16 jam yang lalu, 14 jam yang lalu. Ini bekas pikiran rakyat Indonesia. Wow, ayo Semarang juga sama. Wow. Lo jangan nyari yang bahasa Indonesianya, tapi kita cari yang bahasa Jepang. Seperti kayak gini, 13 jam yang lalu, klik. Wah, hebat tuh tadi tuh. Yes, lu tinggal klik. Habis itu lu klik kanan, translate to English. Nah, kita coba cek judulnya apa nih. Garmin Instinct to release on Load Fibers the One Piece collaboration model.
nggak paham gue apa tuh. Gue nggak main makna, gue nggak main komik, jadi gue kurang tahu. Lu mungkin lebih ngerti. Sekarang kita cek ke dalam bahasa Indonesia, bagian translate-nya. Coba gue pengen tahu dia ngomongin soal apa. Indonesia, klik translate. Garmin Instinct 2 dirilis pada hari ulang tahun Luffy, model kolaborasi One Piece. Pada tanggal 26 April, Garmin Jerman mengumumkan model terbatas Asia yang bekerja sama dengan One Piece untuk jam tangan GPS luar ruangan seri Instinct 2. Oh, ini masalah jam tangan, coba kita cari. Ada nggak beritanya di Indonesia? Search Google. Oh, sudah ada, men. Iklan malahan ini mah. Coba model kolaborasi One Piece. So ya, kolaborasi skiker One Piece, kolaborasi fashion One Piece, kolaborasi menarik antara One Piece dengan Gucci, bla 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 bla. Lo bisa bikin berita yang terupdate dan terbaru. Kalau kita cek alatnya untuk Indonesia itu ada nggak dalam 24 jam terakhir? 14 jam yang lalu. Lo bisa cari di Google Jepang. Kalau misalnya lo pengen mengangkat One Piece, seperti itu aja. Jadi lo bermain-main berita-berita trending, tinggal lo menggunakan doc Google seperti ini. Lo mencari referensi di koran-koran atau di web-web atau portal-portal dari negara yang setempat. Habis lo tinggal alih bahasakan ke Indonesia. Lo translate dulu ke Inggris, habis itu lo translate lagi ke Indonesia, habis itu lo baru cek ke One Text, udah berapa banyak yang main. Kalau masih sedikit yang main, lo masukin ke portal berita lo. Nah, kalau cara kayak gini lo nggak bisa sendiri ya. Bagusnya sih kalau lo punya tim, jadi bisa dikerjain rame-rame dan lo bisa mengerjakan banyak needs. Oke, gampang banget ya. Jadi ini SEO trik buat ngebantu lo mencari referensi, mencari buat bahan sumber berita, sumber inspirasi lo, bahan apa yang harus lo tulis. Lo bisa juga pakai untuk mencari berita-berita trending dari negara yang bersangkutan. Itu kan lebih afdol, lebih terupdate, lebih terpercaya, lebih terdepan dan terbaru. Jangan lupa nanti di bagian source-nya, bagian tools-nya, tinggal lo rubah aja jamnya. Cukup ya trik SEO kali ini untuk menemani lu sampai akhir bulan. Gue cukupin materi gue sampai di sini. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.